Halo, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan berbagi tentang kasus penipuan yang mengatasnamakan PT PBAS, PT Patra Badak Arun Solusi ya. Oke teman-teman, silahkan cek di Google masing-masing, buka HP-nya. Kemudian di pencarian kita klik seperti ini ya. Kalau saya kliknya lowongan kerja bulan Juni. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita scroll ke bawah dan kemudian di sini ada bursa lowongan kerja terbaru Depnaker. Lalu kita klik. Nah, saya mengklik ini ya. Nah, kemudian di pencarian nanti ada banyak sekali lowongan dan ada yang namanya ini lowongan kerja PT Patra Badak Arun Solusi. Kemudian teman-teman scroll ke bawah nanti, nah ini seperti ini. Nanti di bawah itu ada banyak lowongan kerja yang dibutuhkan oleh PBAS ya. Ada beberapa lowongan kerja PBAS. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, sampai di bawah ini ada pengiriman lamaran, yaitu berupa online ya. Kita klik di sini ada tulisan daftar. Lalu klik daftar. Nah, dan akan diarahkan ke Google dokumen ya ini, atau e-recruitment-nya katanya ya. Nah, ini di sini kita disuruh mengisi, biasa scroll ke bawah. Nah, ini kemudian ada ini isiannya ya. Nama lengkap, nomor telepon, kemudian email aktif, domisili, tanggal lahir, posisi lowongan. Kemudian setelah selesai mengupload, kita klik kirim seperti itu ya. Nah, dan di sini kita klik posisi lowongannya yang seperti ini, kita pilih. Nah, nanti setelah selesai itu kita klik kirim. Ini pengalaman ya teman-teman, dan teman-teman jangan sampai tertipu. Nah, kemudian setelah kita klik kirim, nanti beberapa hari kemudian mungkin ataupun beberapa jam kemudian nanti ada pemberitahuan seperti ini ya. Ini masuk ke email teman-teman, berupa emailnya menjanjikan ya, seperti ini ada tulisan recruitment@pbasolusi.com. Ini kelihatan meyakinkan ya teman-teman, karena di belakangnya biasanya @gmail.com, ini ada @pbasolusi.com. Tapi seharusnya kalau PT Patra Badak ini katanya itu member dari Pertamina ya, itu menggunakan .go.id ya, bukan .com ya. Seperti teman-teman harus waspada ya, seperti ini, email seperti ini harus dikonfirmasi kebenarannya. Nah, di sini ada lampiran, lalu kita buka lampirannya, kita klik. Nah, ini ada berupa surat undangan ya di sini. Hari Kamis 17 Juni 2021 di tempatnya di AMW Tower, Jalan Dukuh Manunggal nomor 1A Surabaya, Jawa Timur. Nah, teman-teman yang di Surabaya boleh bisa cek sendiri apakah betul memang di sini ada atau cuma modus belaka ya. Tapi ini bisa dipastikan modus ya teman-teman, modus penipuan. Nah, di sini ada nama-nama pesertanya ya, seperti ini. Banyak sekali ini calon-calon yang untuk di ghosting ya. Semoga teman-teman yang lain nggak kena ghosting. Nah, di sini kita lihat, nah ada kontaknya ya, tim rekrutmennya katanya. Ada HR-nya, ada staf HRD-nya ya, staf HR. Nah, ini HRD-nya. Ini teman-teman bisa kontak sendiri ya. Boleh mau ngeprank dia juga boleh. Nah, ini nggak tahu benar mungkin ya nama HRD manajernya ini, cuman nomornya ini nomor palsu ya, hati-hati teman-teman. Nomor hoax si penipu, tukang penipu ya. Jangan sampai kena ghosting. Nah, termasuk ini nih nomor yang ini yang staf HRD-nya. Ini juga penipu. Nggak tahu tapi nama penanggung jawabnya mungkin benar, ini di PBAS namanya Chandra Gunawan, cuman kontaknya ini kontak ini ya gadungan.
Oke, teman-teman bisa silahkan nanti mau dilaporkan ke polisi silahkan. Ini nomornya ya. Sebelum nomor ini diganti ya atau diblokir. Termasuk WA saya juga diblokir ya teman-teman. Nah, ini ada bla bla blanya ya. Akomodasi transportasi katanya nih, akomodasi termasuk tiket hotel ini konsumsi semuanya itu menjadi beban PT PBAS. Nah, akan tetapi ini modusnya ya menggunakan metode sistem penggantian atau refund katanya reimbursement, di mana biaya transportasi peserta seleksi dari tempat domisili ke tempat pelaksanaan akan menjadi beban sementara ditalangi oleh peserta seleksi. Jadi modusnya katanya ongkosnya ditanggung dulu sama si si pelamar kerja ya yang mau interview, tapi tiketnya dipesankan tuh ya, bukti pembayaran atau transaksi melalui panitia. Nah ini bukti pembayaran kok melalui panitia, emang kerja harus bayar? Enggak kan? Nah ini udah mulai modus-modusnya ya, tercium bau kebusukannya. Oke teman-teman, itu. Nah di sini dilaksanakannya ya di Tower 15 Surabaya katanya. Apaan ini ya? Dan bla 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 lainnya ya. Nah ini kemudian konfirmasi kehadiran pan seleksinya ya, ini kayak MOS aja ya, kayak MOPD pada hari 1 hari kesini ini bla 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 bla. Nah dan kalian baca boleh jadwal, ini sangat meyakinkan ya, meyakinkan sekali. Nah ini ada yang mencurigakan di sini, adalah yang paling mencurigakan kebijakan PT Patra Badak Alun Solusi. Ini menyatakan gaji karyawan lapangan akan meningkat berlipat-lipat, bisa nyampe 9 sampai 13 juta ataupun 15 sampai 25 juta per bulannya. Mana ada ya teman-teman, itu kayak gaji komisaris aja. Nah di sini nih, ini yang paling mencurigakan teman-teman, udah mulai mengendus bau-bau modal dusta ya. Nah ini kemudian selanjutnya seperti ini sampai selesai ya. Ini ada 7 halaman ya, halaman PDF. Nah ini yang pertama yang saya lakukan waktu itu adalah ngecek ininya ya, si tadi itu si staf HRD-nya ya, si Chandra Gunawan yang ngaku-ngakunya namanya Chandra Gunawan, saya masukkan WA. Nah awal mulanya saya cek seperti ini. Ini sebenarnya di pojok kiri atas itu ada tulisannya ya, ada logonya, logo PBAS, karena ini WA saya sudah diblokir. Jadi dia ngeblokir WA saya. Nah yang pertama saya lakukan seperti ini awalnya ya, biasalah. Ini mengajukan reservasi pemesanan tiketing. Seperti itu. Seperti saya juga seolah-olah saya tidak tahu ya. Nah selanjutnya seperti ini kan, tadi di prosedur harus mengirim SMS, saya sudah lakukan. Yang ngaku-ngaku itu si Torus ya, si Torus itu katanya sebagai HRD. Nah ini saya sudah gitu seperti ini. Reservasi tiketnya kapan? Saya menyiapkan reservasi tiket. Nah lalu kemudian, nah setelah ini sudah beres ya, dia langsung mengirimkan seperti ini ya. Ini untuk reservasi pemesanan tiket PP Anda pulang pergi ya. Silahkan lengkapi ini nama lengkap, foto KTP pendamping, foto kakak, kode pos, nomor HP, email, barang terdekat. Nah ini menggunakan pendamping ya, tadi di suratnya itu seolah-olah meyakinkan bahwa ini resmi ya, padahal modus. Jadi menggunakan ini supaya keluarga supaya seperti meyakinkan ya, nomor HP, kemudian email, ini bandara terdekat dari domisili, kemudian maskapai penerbangannya dipilih, untuk pemberangkatan besok pilih pagi, pembayaran menggunakan BRI, BNI, Mandiri, Permata, BNI, BCA. Nah ini seperti ini ya, dikasih ini pemberangkatannya sengaja dibuat supaya mendadak ya, supaya
kita tidak bisa berpikir jernih, lalu kita pun akan kena ghosting alias kena modusnya dia. Nah, seperti ini ya. Tadi sudah. Nah, kemudian setelah ini saya kemudian menanyakan ke mentor juga ya, meyakinkan. Saya juga punya mentor. Nah, ini jaraknya dari jam 12 sampai jam 1 saya itu menanyakan ke konsultasi ke mentor, kemudian saya bilang ke si Chandra ini, Chandra Gunawan yang aku ngakunya, Pak, sampai saat ini saya kemudian nge-WA seperti ini, saya belum ada dana beli tiketnya Pak, kemungkinan kalau besok ada Pak. Besok sore paling ada uang untuk tiketnya. Lalu kemudian dia itu ya, lihat ini teman-teman, checklist 2 dibaca warna biru. Ini artinya dia dibaca kemudian langsung di blok ya. Email saya asalnya itu seperti ini ya. Asalnya seperti ini nih teman-teman. Asalnya seperti ini, ada PBAS-nya di logonya. Seperti ini awal mulanya, screenshot, kemudian dia baca, langsung dia blokir seperti itu ya. WA saya. Kemudian saya tanya, apakah masih bisa Pak? Ternyata checklist 1. Nah, itu seperti itu. Itulah teman-teman, hati-hati dengan modus penipuan di ini ya, di dunia kerja seperti itu. Jangan sampai kita tertipu. Nah, cara mensiasatinya yaitu jangan sampai kita mentransfer sejumlah uang apapun kepada pihak yang akan mewawancarai kita ya. Ini sangat epic ya ininya, modusnya dibuat sedemikian rupa sehingga meyakinkan. Tapi kalau ujung-ujungnya transfer minta duit, jangan dikasih ya teman-teman, seperti itu. Apapun perusahaannya ataupun siapapun yang menginterviewnya itu jangan sampai memberikan uang, karena kita kerja itu butuh uang dan mau mencari uang, jadi jangan sampai dikasih. Nah, ini salah satu pengalaman berharga ya teman-teman. Silahkan tadi nomornya boleh dicatat, teman-teman mau ngeprank dia juga boleh, atau mau melaporkan ini orang-orang ini ke pihak berwajib, silahkan seperti itu. Atau yang lebih bagus sih di prank teman-teman ya, di ghosting ada tadi nama-namanya, yang lain yang nama-nama itunya, nama-nama pekerjanya ataupun yang yang di interviewnya, yang calon interviewernya, yang mau diinterview ada. Teman-teman bisa menggunakan nama-nama itu ya. Oke teman-teman, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu hal lagi yang paling penting untuk melihat benar atau tidaknya ya teman-teman, pastikan itu ada tulisan .go.id-nya atau nama perusahaannya seperti itu. Untuk kalau itu untuk berupa BUMN ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan selalu cek ataupun cross check and recheck benar atau enggaknya ya di set pesan, dan jangan memberikan uang sepeser pun seperti itu.